Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran kimia. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab larutan penyangga atau disebut juga buffer solution ya. Nah, nanti tujuannya dari bab ini adalah kalian nanti mengetahui apa itu larutan penyangga, bagaimana komposisi dan cara pembuatannya, dan bagaimana prinsip kerja dari larutan penyangga. Oke, langsung saja kita bahas tentang materi larutan penyangga. Yang pertama adalah kita memahami apa itu larutan penyangga. Larutan penyangga adalah suatu larutan yang dapat mempertahankan nilai pH-nya ketika ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, ataupun sedikit air atau pengenceran. Larutan atau sistem penyangga terbentuk dari campuran antara asam lemah dengan basa konjugasinya atau antara basa lemah dengan asam konjugasinya. Nah, sebagai contoh, kita lihat ada sebuah tabel di sini ya, ada beberapa sampel larutan, ada P, Q, R, S, T, dan U. Nah, pH awal dari masing-masing sampel sudah ada, yaitu 3, 5, 6, 8, 8,5, dan 8,5. Nah, perhatikan, ketika ditambah sedikit asam, ada beberapa sampel yang berubahnya drastis. Misal sampel P dari 3 ke 1, ini turunnya 2 satuan ya. Kemudian untuk Q turunnya cuma 0,1. Untuk R turunnya adalah 0,2, dan untuk S turunnya 0,1, untuk T tetap, dan U tetap. Nah, ketika ditambah sedikit basa, ya untuk P itu naiknya adalah 1 satuan, kemudian untuk Q adalah naiknya 0,1, R naiknya juga 0,1, kemudian S naiknya adalah 0,1, T naiknya adalah 2 satuan ya, dari 8,5 menjadi 10,5, dan untuk U naiknya bahkan sampai 3 satuan. Nah, berdasarkan sampel-sampel yang di sini ya, kalau kita melihat berdasarkan data pH-nya, yang termasuk larutan penyangga adalah sampel yang Q, kemudian R, kemudian S. Kenapa seperti itu? Karena ketika ditambah sedikit asam, dia hanya sedikit berubah ya. Hitungnya kan sekitar 0,1 sampai dengan 0,2 gitu. Kemudian untuk ketika ditambah sedikit basa, naiknya juga sedikit ya. Dia turun 0,1 sampai dengan 0,2. Nah, ini kebetulan semuanya naiknya adalah 0,1 dari pH awal. Berarti QRS adalah larutan penyangga, sedangkan P, T, dan U itu bukan larutan penyangga. Nah, untuk larutan T dan U, walaupun ketika ditambah sedikit asam pH-nya tetap, tetapi ketika ditambah sedikit basa, pH-nya langsung naik 2 dan 3 satuan. Maka mereka bukan larutan penyangga. Gitu ya. Jadi bisa dipahami dilihat dari perubahan pH-nya. Nah, untuk jenis dan komposisi larutan penyangga, yang pertama adalah larutan penyangga asam ya. Larutan penyangga asam merupakan larutan penyangga yang mempunyai pH kurang dari 7. Larutan penyangga asam ini terbuat dari campuran antara larutan asam lemah dengan basa konjugasinya. Sebagai contoh, misalkan ada campuran antara larutan asam cuka atau CH3COH dengan larutan yang mengandung basa konjugasinya. Basa konjugasinya CH3COH apa? Yaitu CH3COO-. Kalau misalkan asam lemahnya adalah asam nitrit, maka campurannya ya itu adalah harus dengan larutan yang mengandung basa konjugasinya, yaitu NO2-. Kemudian misalkan ada asam lemahnya adalah asam format atau HCOH, maka untuk membentuk larutan penyangga campurannya harus dengan larutan yang mengandung basa konjugasinya, yaitu HCOO. Ya, jadi ini harus dengan larutan yang mengandung basa konjugasinya. Nah, kalau masih bingung tentang asam basa konjugasi, berarti kalian harus mengulang kembali atau mereview kembali materi tentang teori asam basa, terutama menurut teorinya Bronsted-Lowry ya, tentang asam dan basa konjugasi. Nah, untuk larutan penyangga basa berarti adalah larutan penyangga yang mempunyai pH di atas 7. Larutan penyangga basa ini terbuat dari campuran antara basa lemah dengan asam konjugasinya. Sebagai contoh, misalnya adalah campuran antara larutan amonium atau NH4OH dengan larutan yang mengandung asam konjugasinya, yaitu NH4+. Ya, nanti dia akan membentuk larutan penyangga basa. Nah, untuk cara pembuatannya bagaimana? Untuk pertama kita bahas dulu tentang larutan penyangga asam. Cara pembuatannya ada dua, yaitu yang pertama ada cara langsung, yaitu mencampurkan larutan asam lemah dengan larutan yang mengandung basa konjugasinya. Ini langsung mencampurkan. Contoh misalkan ada
100 ml lautan CH3COH 0,1 m ya, dicampurkan dengan 100 ml lautan CH3CONA 0,1 m. Nah, CH3COH ini kan asam lemah ya. CH3CONA garam mengandung CH3COMin. CH3COMin ini adalah basa konjugasi dari CH3COOH. Maka campuran ini langsung akan membentuk lautan penyangga dan yang bersifat asam begitu. Atau boleh misalkan mencampurkan 100 ml lautan CH3COH 0,2 m dengan 200 ml lautan CH3COH 0,1 m, itu juga bisa ya. Kemudian misalkan juga mencampurkan 100 ml CH3COH 0,1 m dengan 100 ml lautan CH3COH 2 kali Mg, itu juga bisa. Atau misalkan mencampurkan 200 ml lautan HNO2 0,5 m dengan 100 ml lautan KNO2 0,2 m. Jadi pada prinsipnya untuk pembuatan secara langsung ini adalah asam lemahnya dicampurkan dengan lautan garam yang mengandung basa konjugasi ya. Jadi bebas garamnya. Berarti kan CH3COH bisa dengan CH3CONA ya, bisa dengan CH3COK, bisa dengan CH3COH 2 kali Mg, itu tidak masalah. Oke, yang penting mengandung basa konjugasinya. Nah, untuk jumlah volume dan jumlah konsentrasi bagaimana? Untuk jumlah volume dan jumlah konsentrasi di sini ya tidak terlalu berpengaruh terhadap pembuatan lautan penyangga, hanya saja akan lebih berpengaruh kepada kualitas dari lautan penyangga itu sendiri. Jadi kalaupun nanti jumlah molnya berbeda, tetap terbentuk lautan penyangga, tapi kualitasnya tidak sebaik ketika jumlah molnya itu sama atau seperti itu. Nanti mungkin akan lebih jelas ketika kita membahas prinsip kerja dari lautan penyangga ya. Jadi di sini intinya kalian paham bahwa cara mencampurkan secara langsung antara asam lemah dengan lautan garam yang mengandung basa konjugasinya akan bisa membentuk lautan penyangga asam. Oke, ini adalah garam ini bebas ya, yang penting mengandung basa konjugasi dari asam lemahnya gitu. Nah, cara yang kedua adalah cara tidak langsung. Nah, kalau cara tidak langsung ini adalah mereaksikan lautan asam lemah berlebih dengan lautan basa kuat. Yang dimaksud berlebih ini adalah jumlah mol dari asam lemah lebih besar dari mol basa kuatnya ya. Namanya adalah istilahnya adalah jumlah asam lemahnya berlebih. Contohnya mereaksikan 100 ml CH3COH 0,1 m dengan 50 ml lautan NaOH. Perhatikan bahwa CH3COH di sini adalah asam lemah ya kan. CH3COH ini adalah asam lemah, sedangkan NaOH adalah basa kuat. Nah, tetapi campuran ini juga bisa membentuk lautan penyangga dengan syarat jumlah mol CH3COH lebih besar dari jumlah mol NaOH. Mol itu kan adalah M kali V ya. Mol itu adalah M kali V. Sebentar saya ubah dulu tulisannya biar lebih jelas. Nah, mol CH3COH sama dengan konsentrasi kali volume. M-nya adalah 0,1 ya kan. V-nya adalah 100, berarti hasilnya adalah 10 milimol. Kenapa milimol? Karena volumenya 100 ml. Nah, untuk mol NaOH-nya rumusnya sama M kali V, yaitu ada 0,1 kali 50, berarti 5 milimol. Nah, perhatikan di sini bahwa jumlah mol asam lemahnya jauh lebih besar ya. Nah, maka ketika kedua zat ini direaksikan akan menghasilkan hal seperti ini. CH3COOH ditambah NaOH menjadi CH3COONA ditambah H2O. Ulang reaksi sisa. Nah, perhatikan di sini mol dari CH3COOH adalah 10 milimol ya. Kemudian mol dari NaOH adalah 5 milimol. Karena perbandingan zatnya semua sudah 1:1 ya, atau reaksinya sudah setara ya. Reaksinya setara. Nah, maka di sini kita lihat bahwa NaOH jumlah molnya jauh lebih sedikit, maka dia menjadi bereaksi pembatas ya. Maka NaOH-nya adalah habis ya. Kemudian CH3COH juga yang berasal dari 5 milimol dan CH3CONA yang terbentuk juga 5 milimol. Berarti ini habis, ini saya adalah
5 milimol, ini terbentuk 5 mili. Ini berkurang, ini bertambah. Nah, begitu. Perhatikan di akhir reaksi ya, di akhir reaksi yang tersisa adalah CH3COH, ini yang tersisa, dengan CH3CONA, di mana CH3CONA ini adalah larutan garam yang mengandung basa konjugasi, ya kan? CH3CONA itu kan kalau terurai jadi CH3COO- sama Na+ ya. Nah, ini kan adalah basa konjugasi dari CH3COOH. Nah, begitu. Jadi di akhir reaksi yang tersisa adalah asam lemak dengan basa konjugasinya, maka ini juga bisa membentuk lautan penyangga, gitu ya. Jadi caranya ada dua, secara langsung dan secara tidak langsung. Contoh lainnya, mereaksikan larutan CH-COH 0,1 m dengan 100 ml larutan KOH 0,5 m. Nah, kita buat reaksinya. HCOOH ditambah dengan KOH menjadi HCOOK ditambah dengan H2O. Oke, nah mol dari HCOH mula-mula adalah 100 dikali 0,1 ya. Mol HCOOH-nya adalah 100 mili dikali 0,1 m, berarti adalah 10 mili mol. Kemudian molnya si KOH-nya adalah 100 ml kali 0,05 m, berarti berapa? 5 mili mol ya. Jadi ini 10 milimol, ini 5 mili mol. Karena reaksi ini juga sudah setara ya, semua satu banding satu, berarti di sini KOH-nya menjadi reaksi pembatas ya. Nah, ini berarti juga berkurang 5 milimol, ini terbentuk 5 milimol, sehingga pada akhir reaksi tersisa 5 milimol HCOH dan 5 milimol HCOOK ya, dimana HCOOK ini mengandung basa konjugasi dari HCOH yaitu HCOO- ya, mengandung ini. Ini juga membentuk lautan penyangga. Oke, prinsipnya kalau misalkan di akhir reaksi itu campurannya masih tersisa antara asam lemak dengan basa konjugasi, maka dia terbentuk penyangga. Ya, sisanya memang asam lemaknya harus berlebih jumlah molnya. Ya, kalian tinggal melihat volume dan konsentrasi dikalikan menjadi jumlah mol, itu kan sederhana. Kemudian lautan penyangga basa, cara langsungnya berarti mencampurkan lautan basa lemak dengan lautan yang mengandung asam konjugasinya. Contohnya misalkan ada 100 ml lautan NH4OH 0,1 m dicampurkan dengan 100 ml lautan NH4Cl 0,1 m. Ya kan? NH4OH ini adalah basa lemak, NH4Cl adalah garam, dia mengandung asam konjugasi NH4+ segitu, maka dia membentuk lautan penyangga basa. Atau misalkan memasukkan 0,34 gram padat NH3 ke dalam 200 ml lautan NH4NO3 0,1 m, ini juga bisa membentuk lautan penyangga basa. Kenapa? Karena memang NH3 dan NH4OH itu sebenarnya zatnya sama ya, cuma bedanya kalau NH3 itu biasanya masih berfasa padatan namanya amonia, NH4OH adalah hasil pelarutan dari amonia, namanya menjadi amonium, itu begitu. Tapi NH4OH dan NH3 asam konjugasinya sama-sama NH4+. Nah, gitu ya. Ini bisa membentuk lautan penyangga basa secara langsung. Kalau cara tidak langsungnya berarti mereaksikan larutan basa lemak berlebih dengan lautan asam kuat ya. Dengan berlebihnya adalah jumlah molnya ya. Contohnya misalkan mereaksikan 100 ml larutan NH4OH 0,1 m dengan 50 ml lautan HCl 0,1 m, ya kan? Nah, di sini mol NH4OH-nya adalah 100 dikali 0,1, berarti adalah 10 milimol. Kemudian mol HCl-nya 50 mili kali 0,1, berarti 5 milimol. Nah, reaksi yang terjadi adalah NH4OH ditambah dengan HCl menjadi NH4
Cl ditambah 2O. Nah, ini udah setara juga ya. Setara, berarti mula-mula reaksi sisa. Mula-mula N64OH adalah 10 milimol. HCl adalah 5 milimol. Nah, ini sudah setara, berarti reaksinya, dan ini semua 1:1, berarti yang menjadi reaksi pembatas adalah HCl-nya ya. Nah, ini berarti N64OH juga berkurang 5 milimol karena 1:1. N64Cl yang terbentuk adalah 5 milimol juga. Nah, begitu di akhir reaksi tersisa basa lemah N64OH sebanyak 5 milimol ya. HCl yaitu asam kuatnya habis, dan garam N64Cl-nya terbentuk sebanyak 5 milimol. N64Cl mengandung asam konjugasi dari N64OH yaitu N64+, maka ini membentuk lautan penyangga basa. Begitu ya. Nah, contoh yang kedua, mereaksikan 100 ml lautan N64OH 0,1 m dengan 100 ml HNO3 0,5 m. Jadi, hitung molnya lagi ya. Mol dari N64OH sama dengan 100 kali 0,1, berarti 10, kan begitu. Ya, ini saya sengaja menggunakan angka yang mudah ya, tapi prinsipnya sama saja ya. Nanti kalau zatnya beda, ya tinggal reaksinya berubah. Angkanya beda, berarti jumlah molnya juga berubah. Tapi pada prinsip cara pengerjaannya adalah sama gitu. Mol HNO3, HNO3 kan asam kuat ya. Nah, ini adalah 100 dikali 0,05, berarti 5 milimol ya. 5 milimol. Nah, reaksi yang terjadi adalah NH4OH ditambah HNO3 menjadi NH4NO3 ditambah H2O gitu ya. Kalau misalkan masih bingung Pak, kok reaksinya jadi seperti itu ya, berarti kalian pelajari materi tentang persamaan reaksi kimia begitu ya. Atau saya kasih gambaran sedikit ya, sebenarnya reaksi ini ya, yang ion positif reaksi dengan ion negatif gitu aja, mudah ya. Bagi yang bingung misalkan jadi NH4OH itu kan sebetulnya berasal dari NH4+ sama OH-. HNO3 itu berasal dari H+ sama NO3-. Nah, ini yang positif ketemu yang negatif. Nah, membentuk NH4NO3, H+ OH- membentuk H2O. Itu begitu prinsipnya ya. Oke, lanjut mula-mula reaksi sisa. Nah, ya. Jadi di sini N64OH-nya ya? Mula-mulanya 10 milimol ya. 10 milimol. HNO3-nya adalah 5 milimol begitu. Berarti HNO3 sebagai reaksi pembatas. Ya, N64OH juga berkurang 5 milimol karena dia 1/1. N64NO3 yang terbentuk juga sebanyak 5 milimol ya, karena 1/1 dengan HNO3. Pada akhir reaksi tersisa N64OH sebanyak 5 milimol, HNO3-nya habis, dan terbentuk N64NO3 sebanyak 5 milimol. Ini terbentuk masih tersisa asam lemah dan terbentuk garam yang ini basa lemah ya. Tersisa N64OH selaku basa lemah dan terbentuk garam yang mengandung asam konjugasi sebanyak 5 milimol, maka dia membentuk lautan penyangga basa. Itu ya, mudah ya. Ini itu. Kemudian ke perhitungan pH lautan penyangga. Rumusnya mudah. Untuk lautan penyangga asam, rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi. Atau misalkan di soal sudah dalam bentuk campuran atau sudah menjadi lautan penyangga, sudah ada volumenya, maka boleh kita menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan Ka kali konsentrasi asam lemah dibagi konsentrasi basa konjugasi ya. Ini untuk soal yang memang sudah dalam bentuk campuran lautan penyangga, begitu kan, volumenya sama, jadi dicoret begitu. Dan untuk pH-nya berarti min log konsentrasi H+. Untuk lautan penyangga basa, berarti kita pencariannya adalah konsentrasi OH- dulu ya, dimana rumusnya adalah konsentrasi OH- sama dengan Kp kali mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi, atau konsentrasi OH- sama dengan Kp kali konsentrasi basa lemah dibagi konsentrasi asam konjugasi. Nah, nanti dapat pOH yaitu min log OH-. Nah, setelah itu nanti dapat pH yaitu 14 min pOH.
Nah, di sini perlu menjadi catatan adalah yang dipakai adalah mol basa konjugasi atau mol asam konjugasinya ya. Bukan mol garamnya. Kenapa? Karena tidak selalu perbandingan mol asam konjugasi dengan garamnya adalah 1:1. Sebagai contoh, kalau CH3COONA ini kan 1:1 ya, yaitu CH3CO min, ya kan, dan Na+. Nah, ini kan basa konjugasinya dengan garam ini kan 1:1. Tetapi kalau misalkan ada CH3COO 2 kali Mg misalkan, nah ini perbandingan basa konjugasi dengan garamnya bukan 1:1, tapi adalah 2:1 kan gini, ini 1 ini 2 tuh begitu. Jadi perlu dicermati baik-baik, yang dikeluarkan adalah basa konjugasi, atau kalau di lautan penyangga basa berarti adalah asam konjugasinya begitu ya. Kalau penyangga basa contohnya misalkan NH4Cl ini kan 1:1 ya, NH4+ sama Cl-. Tapi kalau misalkan NH4 2 kali SO4, nah berarti adalah 2:1. NH+ sama SO4 2-. Nah ini kan sebenarnya 2 ya, ini berarti kasih koefisien 2, ini 2:1 gitu bandingannya. Sebagai contoh, soal yang pertama, hitunglah pH lautan penyangga yang dibuat dari campuran 100 meter lautan CH3CO 0,1 M dengan 200 meter lautan CH3CO 0,1 M. Ka CH3CO adalah 1 kali 1/4 ml. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Kita perhatikan dulu, kita cek zat yang tersedia di soal itu adalah sudah pasangan asam basa konjugasi atau belum. Nah, di sini ada CH3COH ya. CH3COOH ini merupakan asam lemah ya. Ini asam lemah, tahu dari mana? Punya Ka kan begitu. Kalau misalkan secara teorinya begitu. Kemudian yang kedua ada CH3COONA. Nah, ini kan garam. Dia mengandung basa konjugasi CH3COO min ya. Nah, karena dia mengandung basa konjugasi, maka kita tidak perlu mereaksikan kedua zat ini karena campurannya langsung terbentuk lautan penyangga. Jadi kita cukup cari molnya saja ya. Mol CH3CO hanya adalah 100 dikali 0,1 berarti 10 milimol. Kemudian mol CH3COONA nya adalah 200 dikali 0,1 yaitu 20 milimol ya. CH3COONA itu ya, kalau mau kan jadi adalah CH3CO min sama Na. Jadi perbandingan garam dengan basa konjugasi adalah 1:1, maka di sini ketika 20 milimol ini berarti juga 20 milimol gitu ya. Nah, karena ini sudah langsung menurut lautan penyangga ya, tidak perlu direaksikan, tidak perlu MRS gitu, langsung aja dimasukkan ke rumus. Karena ini adalah asam lemah, maka berarti terbentuk penyangga asam ya, saya ulangi, karena ini asam lemah dengan basa konjugasi berarti membentuk lautan penyangga asam, berarti menggunakan konsentrasi H+. Sama dengan mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya ya, sama dengan Ka-nya adalah 1 kali 10⁵ kali mol asam lemahnya adalah 10, mol basanya adalah 20. Berarti hasilnya adalah 10 kali 10 pangkat min 5 kali 0,5 ya, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6. Berarti pH-nya adalah 6 min log 5. Nah, itu mudah ya. Nah, contoh yang kedua, berapa massa NaOH yang harus ditambahkan dalam 100 ml lautan asam format 0,1 M untuk membuat lautan penyangga dengan pH 4. Ka dari asam format adalah 1,6 kali 10⁴, kemudian ANA adalah 23, O-nya 16, dan H-nya adalah 1. Kalau gini bagaimana cara mengerjakannya ya? Nah, di sini kita tahu bahwa ini sudah pasti lautan penyangga ya. Syaratnya kan ini, syaratnya
asam lemah. Jadi gini ya, asam format itu asam lemah kan. Asam format itu ya HCOOH itu asam lemah. Nah, setelah NaOH itu kan basa kuat. Ya, basa kuat. Nah, syarat yang membentuk penyangga, mol dari HCOOH-nya harus lebih besar dari mol NaOH, kan begitu. Ya. Nah, karena ini pembuatan penyangga secara tidak langsung, maka lebih baik kita kan reaksikan dulu, kan begitu ya. Reaksinya bagaimana, kan begitu. HCOOH ditambah NaOH menjadi HCOONa ditambah H2O, ya kan. Nah, mula-mula reaksi sisa gitu. Nah, mula-mula HCOH ini berapa mol? Berarti 100 dikali 0,1 berarti adalah 10 milimol, kan begitu, 10 milimol. Kemudian NaOH-nya berapa milimol? Justru di sini yang ditanyakan adalah massa NaOH. Itu adalah massa NaOH-nya berapa. Massa ini didapat dari gram sama dengan N kali M. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu kan mol NaOH-nya berapa. Terus gimana Pak? Berarti di sini kita anggap NaOH-nya adalah X milimol. Begitu. Kemudian karena saat ini nih ya, saat mol asam lemah harus berlebih, maka NaOH-nya kan harus menjadi reaksi pembatas, harus habis, kan begini. Berarti ini min X mol, ini juga min X mol. Berarti ini terbentuk sebanyak X mol. Di akhir reaksi, nah, berarti ini adalah 10 min X, begitu kan. Ini habis, ini adalah X, kan begitu. Kan hasilnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Gunanya buat apa? Karena begini, di sini sudah ada keterangan pH penyangga, pH-nya adalah 4. Dari sini kita tahu bahwa konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat min 4. Kalau pH 4 kan berarti kan konsentrasi H plusnya adalah antilognya ya, berarti 10 min 4 kan. Nah, dari kita bisa kerjakan, yaitu konsentrasi H plus Ka kali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi, kan begini ya kan, basa konjugasi. Nah, kemudian konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat 4, K-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat 4, begitu kan. Mol asam lemahnya adalah 10 min X, gini kan, dari sini ya ada reaksi. Kemudian konsentrasi mol basa konjugasinya, ini tadi mol asam lemahnya adalah 10 min X dan mol basa konjugasinya adalah X. Pak, memang sama, iya kan. HCOO Na ini ketika mengurai adalah HCO min dan Na plus. Jadi perbandingan basa konjugasi dengan garamnya adalah 1:1, gitu ya. Kalau seperti ini berarti kan tinggal kita hitung ya. Kalau seperti ini kita hitung, berarti ini naik ke sini X kali 10 pangkat min 4, 10 ya, sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 4 dikali 10 min X, kan gitu. 10 minnya kita coret ya, karena sama. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti tinggal ini X sama dengan ya 1,6 kali 10 berarti 16. Kemudian 1,6 kali min X berarti adalah min 1,6 X. Ya, kemudian yang X dan X kita gabungkan ya, berarti menjadi seperti ini. Ini dari sini kan pindah ke sini ya. Jadi X ditambah 1,6 X menjadi 16 sama adalah 2,6 X sama dengan 16. Jadi X nya adalah 16 bagi 2,6. Hasilnya ada berapa? Hasilnya adalah 6,154 milimol ya. Karena X ini kan milimol nih, ini mol. Nah, selanjutnya dari mol ini kita dapat massa dari NaOH kan, kita butuh mR ya. Nah, mR NaOH adalah 40 ya. Dapat dari mana? Karena kan ini ARNA-nya mana ini? Nah, 23 ya kan.
O-nya 16 ya kan, berarti 39, hanya 1 berarti 40. Nah dari sini berarti bisa dicari masanya ya, massa NaOH sama dengan berarti N kali mR. N-nya adalah 6,154. Nah perhatikan karena ini milimol berarti kita harus cari harus dikalikan 10 pangkat min 3. Kenapa begitu? Di sana pertanyaannya berapa massa? Massa itu kan biasanya dalam satuan gram. Kalau dalam satuan gram berarti molnya harus dalam satuan mol, bukan milimol. Jadi ini dikali 10 min 3. mR-nya adalah 40. Hasilnya nanti adalah 0,246 gram gitu ya. Udah, kita sama soal kedua, semoga bisa dipahami. Kemudian contoh soal ketiga, dalam 1 liter lautan penyangga terdapat 0,01 m NH3 dan 0,02 m NH4+ yang berasal dari NH4 2 kali SO4. Jika Kb NH3 adalah 1 kali 4 min 5, itulah pH lautan tersebut. Nah di sini ada NH3 dan NH4+. NH3 adalah basa lemah ya. Dari mana kan? Ini adalah Kb, NH3 adalah basa lemah. NH3 adalah basa lemah. Nah, setelah NH4+ adalah asam konjugasi dari si NH3. Karena ini sudah merupakan pasangan asam basa konjugasi, kita tidak perlu mereaksikan, tapi langsung dimasukkan ke rumus perhitungan. Karena ini campuran basa lemah dengan asam konjugasi, berarti dia akan membentuk penyangga basa. Maka menggunakan rumus konsentrasi OH min sama dengan Kb. Nah, perhatikan ya. Dalam 1 liter lautan penyangga, ini berarti sudah terbentuk campuran, maka boleh kita menggunakan rumus Kb konsentrasi OH min sama dengan Kb kali konsentrasi basa lemah bagi konsentrasi asam konjugasinya. Jadi tidak perlu mencari jumlah molnya begitu, karena volumenya udah pakai 1 liter itu udah satu campuran begitu. Jadi boleh langsung menggunakan konsentrasi. Kb-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Konsentrasi basa lemahnya adalah 0,01. Konsentrasi asam konjugasinya adalah 0,02. Pak, kenapa nggak dikalikan 2? Karena sudah langsung ya, ini adalah 0,02 m NH4+, bukan 0,02 m NH4 2 kali SO4. Oke, jadi di soal sudah langsung 0,02 m ini punya si asam konjugasi, bukan punya garam. Maka dari itu tidak perlu dikalikan 2 lagi begitu. Nah, berarti ini adalah 0,5 kali 10 pangkat min 5. Nah, berarti ini 5 kali 10 pangkat min 6. Berarti pOH-nya adalah 6 min log 5. Belum selesai ya. Kemudian adalah pH. Berarti pH sama dengan 14 min 6 min log 5. Jadi sama dengan adalah 8 plus log 5. Ini adalah pH dari lautan penyangga yang nomor 3. Kemudian nomor 4. Hitunglah pH lautan yang dibuat dari campuran 100 ml NH4OH 0,1 m dengan 50 ml lautan HCl 0,1 m. Kb-nya sekian ya, Kb NH4OH adalah 10 pangkat min 5. Nah, di sini ada NH4OH dan HCl ya. NH4OH ini adalah basa lemah. HCl adalah asam kuat. Dia asam kuat. Karena di sini merupakan campuran dari basa lemah dan asam kuat, nah kita harus mereaksikan dulu apakah memang di akhir reaksi terbentuk penyangga atau tidak ya. Nah, berarti kita reaksikan NH4OH ditambah HCl menjadi NH4Cl ditambah H2O. Oke, nah berarti ini mula-mula reaksi sisa. Mula-mula NH4OH-nya adalah 100 dikali 0,1 berarti adalah 10 mili mol kan begitu. HCl-nya adalah 50 dikali 0,1 berarti 5 mili mol. Oh, ternyata NH4OH-nya memang berlebih ya. Nah, begini.
Karena berlebih, maka di akhir reaksi masih tersisa 5 milimol basa lemah dan terbentuk 5 milimol Na4Cl. Di mana Na4Cl ini merupakan garam yang mengandung asam konjugasi. Nah, asam konjugasinya. Nah, karena ini bentuk penyangga ya, maka kita hitung pH-nya dengan rumus penyangga. P kali mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi. Nah, asam konjugasinya sama dengan K + 10⁻5, mol basa lemah adalah 5, mol asam konjugasi juga 5. Berarti ini adalah 1 kali 10⁻5. Berarti pOH-nya adalah 5 dan pH-nya berarti adalah 9. Nah, gitu ya. Ini adalah contoh dari perhitungan pH lautan penyangga. Sebagai tambahan ini ya, kalau kemarin kalian sudah membahas materi hidrolisis, bedanya dengan penyangga apa? Kalau di hidrolisis ini kan reaktannya habis semua ya, tersisa hanya garamnya saja. Itu menggunakan rumus hidrolisis. Tapi kalau di sini yang tersisa adalah yang lemahnya dan garam yang mengandung konjugasinya, maka menggunakan rumus penyangga. Itu bedanya. Makanya tadi di awal pembahasan soal nomor 4 ini saya menyampaikan kita cek dulu apakah campurannya benar menghasilkan penyangga atau tidak gitu, karena ada kemungkinan menghasilkan hidrolisis begitu ya. Itu 4 contoh soal yang sudah saya kerjakan, semoga dapat dipahami. Nanti setelah ini kita membahas materi mengenai submateri mengenai prinsip kerja lautan penyangga. Kenapa kok bisa penyangga itu mempertahankan pH-nya, itu kenapa? Kita akan bahas setelah ini. Oke, terima kasih dari saya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.